Nah, cobain ini enak nih. Enak? Enak. Enggak lah. Serius, di rumah lu kagak ada ini kok ini. Dan antum aja yang makan. Beneran ya? Enak banget. Ya. Gua ambil ini. Nggak usah, antum aja yang makan. Kenapa sih nggak mau makan dari tadi? Tanya aja antum, ana lagi puasa. Puasa apa lagi? Nggak capek? Puasa sunnah Puasa sunnah. Udah puasa Ramadan 30 hari masih puasa sunnah lu. Puasa sunnah Syawal. Emang apa keutamaannya? Tuh tanya Ustadz tuh, mumpung ada Ustadz. Mana tanya? Ustaz, apa kan Ustaz? Keutamaan puasa Syawal apa Ustaz? Iya, di antara kemuliaan syariat Islam itu setiap ada ibadah wajib itu ada ibadah sunnah. Dan di antara ibadah wajib yang kita udah selesaikan kan bulan Ramadan ya, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Maka di antara keutamaan agama kita itu tidak membiarkan seorang muslim itu futur. Itu berlalu suatu waktu di mana dia udah ibadah jor-joran, kemudian setelahnya dia vakum dari ibadah, tapi diselingin dengan ibadah sunnah. Nah di antara itu puasa sunnah Syawal. Nah kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Kata Nabi SAW itu, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti puasa Ramadan tersebut dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya dia seperti puasa setahun penuh. Luar biasa ya. Nah hitung-hitungan itu kata para ulama menarik. Jadi para ulama itu mengatakan kenapa dihitung jadi 1 tahun gitu. Padahal kita Ramadan cuma 30 hari, puasa Syawal cuma 6 hari. Kenapa bisa jadi 1 tahun? Kata para ulama, karena setiap kebaikan yang kita lakukan tuh dinilainya oleh Allah itu 10 kebaikan. Dan kalau kita kalikan 30 hari dengan 10 menjadi 300 kan. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan 1 kebaikan maka dia dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, 60 dikali 10 kan. Jadi total 360 kebaikan. Jadi itu yang dimaksud kana kasiyamid dahar. Maka dia seperti puasa selama 1 tahun full. Itu makanya sayang banget kita nih kalau nggak puasa di bulan Syawal. Iya, itu di antara keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi orang yang mau melanjutkan kebaikan di bulan Ramadan di bulan Syawal ini. Afan Ustaz, saya udah ngambil mau habisin dulu boleh Ustaz? Fadl. Sama anak nanya Ustaz, kalau puasa Ramadan kan itu berkelanjutan 30 hari Ustaz. Kalau sedangkan itu puasa Syawal itu boleh putus-putus selama habis bulannya, tapi 6 kali atau berurutan 6 hari itu Ustaz? Iya, memang banyak yang bertanya juga ya tentang apakah kalau kita puasa Syawal itu harus berurutan gitu, bahkan harus dimulai dari H+2 ya Ramadan gitu kan. Maka para ulama mengatakan nggak mesti berurutan. Artinya boleh kita selang-seling gitu ya. Boleh kita selang-seling, tetapi tentu yang paling utama adalah kalau kita lakukan secara berurutan, kata para ulama. Kenapa demikian? Yang pertama alasannya karena itu diantara bentuk ar-raghbah fil khair. Itu menunjukkan bahwa kita ini antusias terhadap kebaikan. Nggak selesai di Ramadan aja, kita pengen tambah lagi. Yang kedua, kalau kita lakukan secara terus-menerus gitu ya, dari mulai tanggal 2 Syawal sampai terus-menerus dan itu berurutan, ini juga dalam bentuk mubadaratu bil khair, bersegera dalam melakukan kebaikan. Supaya jangan sampai nanti ketika kita mau melakukan malah jadi ada penghalangnya gitu kan. Apalagi khusus yang ibu-ibu atau para akhwat gitu ya, yang mereka punya tamu bulanan. Kalau ditunda-tunda nanti malah datang tamunya keburu dan dia nggak sempat lagi nanti malah untuk berpuasa di bulan Syawal, karena Syawal cuma sebulan. Iya betul. Seperti itu ya berarti Ustaz ya. Tapi kalau misalkan Anas masih punya utang
puasa bulan Ramadan kemarin qadarullah ana batal 2 hari. Nah itu ana bayar puasa qada dulu atau ana puasa Syawal dulu, Ustaz? Nah, di sini ada khilaf memang di kalangan ulama tentang mana yang didahulukan gitu ya. Apakah mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan ataukah mengerjakan puasa Syawal karena waktunya cuma 1 bulan. Sebagian ulama mengatakan yang dia dahulukan puasa qadha bulan Ramadan. Kenapa? Yang pertama alasannya dia wajib. Ya, puasa qadha Ramadan itu kan hukumnya apa? Wajib. Ya, dan di mana-mana ini kaidahnya. Yang wajib itu tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Artinya wajib itu harus diprioritaskan. Nggak boleh orang itu meninggalkan yang wajib hanya karena dia mengerjakan yang sunnah. Itu alasan pertama tuh. Nah, alasan yang kedua kata para ulama, karena hadisnya kalau dibaca dengan detail ya, Nabi mengatakan apa? Man shoma Ramadanan. Siapa yang berpuasa Ramadan? Ramadan berapa hari? Ya kalau nggak 29, 30 kan ya? Artinya dia harus menyempurnakan dulu. Itu syaratnya. Kalau pengen dapat keutamaan puasa seperti 1 tahun. Nah, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan nggak sempurna, padahal Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan artinya full sempurna, kemudian dia ikuti baru dengan 6 hari di bulan Syawal kana kasyamid dahr, baru dia mendapatkan keutamaan itu. Kalau enggak berarti pemahaman sebaliknya dia enggak mendapatkan keutamaan tersebut. Ini menurut sebagian ulama, dia harus dahulukan yang wajib yaitu qadha Ramadan. Nah, sebagian mengatakan dia lebih mendahulukan puasa yang sunnah di bulan Syawal ini. Kenapa demikian? Karena sekalipun wajib qadha Ramadan, masalahnya qadha Ramadan ini sifatnya wajib yang muwassa. Ya, ini waktunya lapang, pelaksanaannya nggak mesti segera gitu loh. Berbeda dengan qadha sholat. Antum kalau qadha sholat, ketinggalan sholat dengan uzur ya tentu, itu kalau mengqadha harus segera, nggak boleh mendahulukan sholat rawatib di waktu setelahnya duluan. Antum harus dahulukan qadha sholat yang antum tinggalkan sebelumnya, baru setelahnya kalau mau mengerjakan sunnah ya itu dikerjakan. Nah, masalahnya qadha Ramadan ini sifatnya wajib muwassa. Dari mana kita tahu? Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Ibunda Aisyah itu pernah mengatakan, saya itu punya hutang nih di bulan Sya'ban ini nih, yaitu Ramadan, puasa Ramadan yang tahun yang lalu. Artinya baru bisa diqadha di bulan Sya'ban, yang besoknya itu Ramadan berikutnya. Artinya waktunya luas gitu. Kalau itu nggak boleh, tentu Nabi SAW akan meluruskan. Ya, kalau seandainya tidak diperkenankan, tapi diperkenankan, gak ada masalah.